ruang itu adalah wadahnya, waktu adalah ukuran pergerakan dinamika atau pergerakan peristiwanya. Karena ruangnya berkembang, ya, berdinamika, maka menjadi ada waktu. Kapan mulai ada Allah? Kapan Allah akan berakhir? Apakah Allah itu ada di dalam urutan waktu? Bagaimana Allah itu dulu, sekarang, dan nanti? Itu adalah pertanyaan terkait dengan waktu. Nah, apakah Allah di dalam waktu? Apakah Allah justru yang meliputi waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Hari ini kita masuk ke episode yang ke-76. Kita akan melanjutkan kajian-kajian kita tentang ketauhidan, khususnya kita sedang mencoba mengambil beberapa poin, ya, highlight dari buku saya yang berjudul Bersatu dengan Allah. Itu adalah buku yang seri ke-6 yang saya tulis dari sekian judul buku, ada 62 judul buku yang sudah saya tulis selama belasan tahun terakhir. Jadi ini buku-buku awal, ya, saya tulis tahun 2005 tetapi sampai sekarang terus cetak ulang karena banyak pembaca atau beberapa pemikir Islam yang ingin melakukan kajian-kajian lebih mendalam tentang itu. Sahabat sekalian, kita sudah membahasnya sejak episode yang ke-74, ya, kemudian 75 dan sekarang masuk ke 76. Kita sengaja membaginya, mempetak-petak dalam poin-poin dan sudut pandang tertentu. Karena memang memahami ketauhidan ini sangat kompleks, ya. Rasulullah saja mendapatkan pelajaran tentang ketauhidan, wahyu-wahyu tentang ketauhidan, itu juga tidak sekaligus begitu. Al-Quran itu turun dalam kurun waktu hampir 23 tahun, dan selama periode Mekah, ya, sekitar hampir 12 tahun, itu adalah banyak bercerita atau banyak wahyu-wahyu yang terkait dengan ketauhidan. Jadi Rasulullah saja oleh Allah dipahamkan tentang ketauhidan itu dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Jadi jangan kemudian kita menyederhanakan dalam waktu satu pertemuan atau beberapa episode kita sudah paham tentang ini, ya. Itu tidak mungkin, karena itu kita mencoba membahasnya secara terstruktur, sistematis, kemudian bagian demi bagian gitu, ya, supaya kita mendapatkan kedalaman, detail, luas, dalam. Sehingga kita akan lebih mengenal Allah dengan kepahaman yang lebih baik dibandingkan melompat-lompat ke sana kemari, ya, yang membuat kita tidak terstruktur dan tidak holistik di dalam memahami ketauhidan ini. Oke, sahabat sekalian, di episode yang ke-74 kita sudah membahas memahami eksistensi Allah dalam sudut pandang dimensi ruang, ya, untuk menjawab pertanyaan di mana Allah. Jadi kita nggak usah kemudian tergesa-gesa baru bicara soal di mana Allah, sudah bicara tentang siapa Allah, bagaimana Allah, dan seterusnya, ya nanti kita menjadi tidak sistematis. Di episode ke-74 kita bicara tentang Allah atau memahami Allah dalam sudut pandang dimensi ruang. Kita sudah menyimpulkan itu, bahwa Allah tidak berada di dalam ruang, tetapi ruang itu yang berada di dalam Allah. Ruangan itulah yang justru muncul dari eksistensi Allah. Ya, karena makhluk adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Diadakan oleh siapa? Oleh yang maha ada. Dalam bentuk apa? Ruang.
Ruang itu bukan materi, bukan energi, bukan waktu, bukan informasi, ruang ya ruang. Itu berasal dari eksistensi Allah, satu. Di episode ke-75 lantas kita bicara tentang apa, yaitu materi dan energi. Ya, ini sudut pandang saintifik. Materi dan energi itu awalnya juga tidak ada. Dia muncul dari mana? Ya muncul dari eksistensi Allah sendiri, karena tidak ada eksistensi selain Allah, itu nggak ada. Yang ada ya Allah, kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari mana? Ya dari eksistensi dirinya sendiri, muncullah materi dan energi ya untuk menjawab apa. Tetapi kemudian jangan berpikir Allah itu materi atau menyimpulkan Allah itu energi, bukan. Materi dan energi muncul dari dirinya, tetapi dirinya Allah itu bukan materi, bukan energi. Lebih dari itu, karena ibarat yang sering kita ambil analoginya adalah cahaya muncul dari pelita. Apakah cahaya itu pelita? Ya tentu saja bukan. Tetapi tidak bisa tidak, cahaya itu muncul dari pelita. Ya, jadi analogi-analogi ini menarik dan ini dikemukakan oleh Allah sendiri, memperkenalkan kepada kita dengan bahasa kita, dengan bahasa makhluk. Jadi bahasa itu tidak mampu mewadahi eksistensi Allah itu. Pasti tidak bisa menjelaskan, selalu dibatasi oleh persepsi kita sebagai orang yang menggunakan bahasa itu. Bahasa akan menentukan persepsi, pengalaman kita akan menentukan persepsi. Jadi poin pentingnya adalah Allah memperkenalkan dirinya dengan bahasa makhluk dengan segala keterbatasannya. Jadi pasti yang kita pahami melalui bahasa ini adalah bukan Allah sepenuhnya, tetapi sebagianlah kepahaman ya, persepsi kita tentang Allah yang mutlak dalam sudut pandang makhluk yang relatif. Oke ya, jadi ini harus proporsional. Saya sampaikan bahwa upaya mengenal Allah itu dibatasi oleh kerelatifan kita. Memahami yang mutlak tapi dalam sudut pandang yang relatif. Ibaratnya Anda mau melihat meja dalam sudut pandang ini. Padahal meja itu harusnya dilihat dari sudut pandang yang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, ya berputar dan seterusnya diputar-putar, barulah kita lebih holistik memahaminya. Maka sudut pandang itu memang adalah upaya memahami secara parsial. Ya, tetapi ini harus kita lakukan. Allah memperkenalkan dirinya dengan bahasa makhluk, ya sudah, bahasa itu memiliki keterbatasan untuk memahami dia yang mutlak. Nggak apa-apa ya. Daripada kita tidak menggunakan sudut pandang itu untuk memahami dia, itu semakin kita tidak paham tentang Allah. Oke, itu adalah proses. Nanti ada satu step berikutnya lagi yang kita ini akan lebih memahami dia, kemudian mengenal dia, kemudian berdekat-dekat dengan dia, dan kemudian menyatu dalam eksistensi. Ya, ini adalah cerita yang panjang, tidak bisa disampaikan dalam satu dua kali pertemuan. Ya, cuman saya analogikan begini ya, saya kasih contoh supaya dapat gambaran lebih holistik. Kalau Anda ingin bersatu dengan seseorang ya, tidak dengan Allah lah, tidak dengan Tuhan, tetapi makhluk dengan makhluk. Seorang laki-laki ingin mempersatukan hidupnya dengan seorang perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Apa step yang mesti dilakukan? Satu, ya mesti mencari informasi dulu tentang dia, memahami orang yang ingin kita kenal lebih dekat itu. Cari tahu informasi tentang dia, namanya siapa, rumahnya di mana, hobinya apa, ya, orang tuanya lahir di mana dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak bisa tidak. Kalau Anda tidak memahami itu terlebih dahulu, maka nanti salah step berikutnya. Ternyata keliru rumahnya orang. Ternyata keliru orang yang berbeda dan seterusnya ya. Pahami dulu informasinya. Satu. Kalau sudah terkumpul informasinya sangat banyak, ya sudah paham, maka berikutnya adalah mengenal lebih dekat.
datang gitu ya, mendekat, dan kemudian ya kenalan lah nama saya, nama dia, kita mengenal kesehariannya, hobi-hobinya, segala macam, mengenal lebih dekat. Yang kedua, setelah kenal lebih dekat, mungkin kemudian Anda ingin membangun komitmen dengan dia untuk hidup bersama, bersatu ya secara lahiriah maupun secara kejiwaan ya, secara psikis, bersatu dalam rumah tangga. Maka barulah dilakukan setelah mengenal lebih dekat, itu mendekatkan diri, ya, interaksi, berasyik masuk dan seterusnya. Itu adalah step yang ketiga. Setiap hari bercengkrama, kemudian menjadi lebih saling mengenal, pemikirannya menjadi sama, ya, memandang kehidupan menjadi sama dan seterusnya. Nah, kalau itu diteruskan kemudian akan bersatu itu. Bersatu dalam arti ya pemikirannya, ya bahkan secara fisikal, secara biologis dan seterusnya ya. Jadi itu adalah step-step ketika kita ingin menyatukan diri secara utuh, secara holistik dengan makhluk antar makhluk. Nah, ini adalah analogi, tentu tidak seperti ini yang terjadi kita dengan Allah lebih dalam lagi dibandingkan itu. Tetapi kita sedang melakukan proses tahapan-tahapan itu. Yang sekarang sedang kita lakukan ini adalah mencoba memahami Allah. Ini kan baru di step yang paling awal, step yang pertama. Jadi jangan kemudian tergesa-gesa, loh ini kan cuma ngomong saja, cuma membahas saja, cuma mengkaji saja. Ya iya, memang tahapannya adalah itu. Nanti ada tahapan berikutnya ketika ingin mengenal lebih dekat, yaitu harus ada interaksi. Gitu. Setelah itu berdekat-dekat, setelah itu kemudian barulah menyatukan eksistensi. Oke, sahabat sekalian, jadi di poin yang pertama, episode yang ke-74, kita mencoba memahami Allah dalam sudut pandang ruang. Kemudian di episode ke-75 kita mencoba memahami tentang Allah dalam sudut pandang materi dan energi dengan pertanyaan apa. Di episode yang ke-76 ini kita akan mengambil sudut pandang yang berbeda lagi, yaitu sudut pandang waktu dengan bertanya kepada Allah atau mempertanyakan eksistensi Allah dengan pertanyaan kapan. Kapan mulai ada Allah? Kapan Allah akan berakhir? Apakah Allah itu ada di dalam urutan waktu? Bagaimana Allah itu dulu, sekarang, dan nanti? Itu adalah pertanyaan terkait dengan waktu. Nah, apakah Allah di dalam waktu? Apakah Allah justru yang meliputi waktu? Maka kembali lagi kita harus mengacu kepada firman Allah. Karena yang tahu tentang Allah ya adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa melakukan pencarian di luar yang diperkenalkan, ditunjukkan, diinformasikan oleh Allah, karena pasti akan kemana-mana dan waktu kita tidak cukup, ya bahkan usia kita tidak cukup untuk bertemu dengan Allah. Allah memberikan informasi petunjuknya lewat kitab suci supaya kita bisa langsung mengambil jalan yang terdekat yang disebut sebagai sirotol mustaqim, itu jalan yang lurus. Kalau jalannya belak-belok ya itu menjadi jauh, menjadi panjang. Tetapi dengan jalan yang lurus, straight forward ya, dari sini langsung ke situ, nggak pakai belak-belok, itu akan menjadi lebih cepat. Itulah yang dimaksudkan oleh kitab suci, ikutilah jalan yang lurus ini. Karena di jalan yang lurus itu sendiri prosesnya itu masih panjang, kita perlu pendalaman ya dan seterusnya supaya sampai di tujuan finalnya. Oke. Allah memperkenalkan dirinya terkait dengan waktu, itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Sebagiannya sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, tetapi ada bagian di mana Allah memberitahukan, berfirman tentang kaitan eksistensi Allah dengan waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir.
Dialah Allah yang zahir dan dia juga yang batin. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sahabat sekalian, di frase yang pertama itulah ya wal awwalu wal akhiru. Allah memperkenalkan dirinya secara dimensi waktu. Sedangkan di frase yang kedua wazahiru wal batinu ya, itu Allah memperkenalkan dirinya secara eksistensi materi dan energi ya, yang tampak dan yang tidak tampak, yang lahiriah maupun yang batiniah. Allah meliputi semuanya. Ya, tetapi Allah mengatakan bahwa huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal. Jadi itu menggunakan kata ganti huwa itu langsung menunjuk kepada zatnya. Bukan menunjuk kepada sifatnya, bukan menunjuk kepada yang lain-lain ya, tetapi langsung menunjuk kepada eksistensi dirinya. Wal awwalu wal akhir, dialah yang awal dan dia juga yang akhir. Ini kalau kita mencoba memahami secara holistik, sesungguhnya Allah itu berada di tepi dari sebuah dimensi waktu ya. Artinya meliputi sesungguhnya. Karena huwal awwalu wal akhir itu artinya secara bersamaan di awal dan langsung di akhir. Artinya di tengahnya ini dengan sendirinya diliputi semuanya. Jadi jangan hanya berpikir kemudian Allah itu maha awal dan maha akhir, kemudian di tengahnya tidak diliputi. Tentu saja tidak, karena di ayat yang lainnya digambarkan Allah itu maha meliputi segalanya. Di dalam surat An-Nisa misalnya ya, ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Milik Allah segala yang di langit dan yang ada di bumi. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Dan terhadap segala sesuatu itu Allah meliputi. Artinya Allah kan menunjuk langit dan bumi nih. Itu artinya jagat raya. Kita sudah membahas bahwa jagat raya itu terdiri dari dimensi ruang, waktu, materi, energi, informasi, itu semuanya diliputi oleh Allah. Nah, khusus terkait dengan dimensi waktu, maka Allah itu sudah meliputi dimensi waktu itu di awalnya dan di akhirnya dan seluruh yang ada di dalamnya itu diliputi oleh Allah. Jadi kalau kita kemudian bertanya, kapan Allah itu mulai ada? Nah, itu tidak make sense. Sama dengan ketika kita bertanya, kapan Allah akan berakhir? Itu juga tidak make sense. Kenapa? Karena mulai dan akhir itu dua-duanya diliputi oleh Allah. Pertanyaan kapan itu hanya bisa dilakukan kepada sesuatu ya, peristiwa atau apapun yang berada di dalam waktu. Kapan dia ada? Kemarin, berarti sekarang nggak ada. Kapan dia ada? Hari ini, berarti kemarin belum ada. Kapan gitu ya? Kemarin, hari ini, besok, lusa, akan datang, dulu, dan seterusnya. Itu hanya berlaku buat sesuatu yang ada di dalam waktu. Sama dengan ketika kita bicara ruang. Di mana dia? Di sini, di situ, di sana. Ya. Kalau ada di sini nggak ada di situ, kalau ada di situ nggak ada di sana. Itu karena berada di dalam ruang. Tetapi ketika Allah meliputi seluruh ruang itu, maka pertanyaan di mana dia itu menjadi tidak make sense karena dia dalam waktu yang bersamaan meliputi di sini, di situ, dan di sana. Sama dengan pertanyaan kapan dia mulai ada itu menjadi tidak make sense karena dia meliputi awal dan akhir. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau Anda membayangkan ya sebuah peristiwa terjadi dulu, kemudian sekarang sedang berlangsung, kemudian nanti akan berakhir. Itu adalah makhluk yang berada di dalam ruangan.
dan kemudian makhluk yang ada di dalam waktu. Karena menurut ilmu astrofisika, ya, fisika modern, bahwa ruang dan waktu itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Makanya disebut sebagai dimensi ruang waktu. Ruang itu adalah wadahnya, waktu adalah ukuran pergerakan dinamika atau pergerakan peristiwanya. Karena ruangnya berkembang, ya, berdinamika, maka menjadi ada waktu. Kalau ruangannya tidak berkembang, maka tidak ada waktu. Kalau waktunya tidak bergerak, ruangannya juga tidak berkembang. Jadi ini disebut sebagai dimensi ruang dan waktu, ya, menjadi satu kesatuan. Jadi ini kepahaman yang tidak bisa dipisahkan antara ruang, waktu, materi, energi. Ya. Materi itu dulunya satu padu, kata Allah. Ketika diledakkan, berkembang, memisah, maka jarak antar materi itu menjauh, membentuk ruangan. Karena ruangannya melebar atau mengembang, maka waktunya menjadi ada, karena ada urutan waktu. Dan energi atau kekuatan yang menggerakkan semua itu adalah energi. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada salah satunya, maka ruangan ini atau jagat raya ini tidak terbentuk. Ya. Dikarenakan materinya dipisahkan oleh kekuatan yang besar, maka terbentuklah ruangan dan kemudian ada urutan waktu di dalamnya. Jadi ini istilahnya dijeladren jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Dan semua itu digerakkan oleh informasi. Oke, jadi ini untuk memberikan landasan, ya, bahwa kita tidak bisa mempertanyakan kapan Allah itu mulai ada atau berakhir, karena Allah itu justru yang meliputi seluruh jagat raya yang terdiri dari ruang, waktu, materi, dan energi. Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah ruangan itu. Di mana? Di dalam dirinya. Kun, jadilah, maka jadilah waktu itu yang berkembang di mana? Di ruangan itu juga yang ada di dalam dirinya. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Semuanya ada di dalam dirinya. Ketika kun itu, maka terpisahlah materi itu dengan kekuatan yang sangat besar, ya, sehingga menggerakkan seluruh jagat raya ini. Di mana itu terjadi? Juga di dalam dirinya. Itulah yang digambarkan oleh surat An-Nisa ayat 126 itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah belaka. Ya, walillah itu berasal darinya, miliknya, dan akan kembali kepadanya. Untuknya semata. Itu semuanya diwakili oleh walillah, gitu. Untuk Allah, bagi Allah, dari Allah, semuanya itu akan menyatu di situ. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan Allah meliputi seluruhnya. Jadi terkait dengan pertanyaan kapan, itu menjadi tidak make sense, karena Allah itu dalam waktu yang bersamaan ada di dulu sebelum ada jagat raya, sekarang, dan nanti ketika jagat raya ini lenyap semuanya, ya, karena semuanya adalah makhluk, itu ada di dalam Allah sendiri. Pertanyaan berikutnya lantas adalah pertanyaan tentang waktu, kapan, tapi dikenakan pada kondisi sebelum ada jagat raya. Tentu pertanyaan ini tidak make sense. Kapan, bagaimana, ada apa sebelum jagat raya ini ada? Ya nggak ada apa-apa. Waktunya saja belum ada, ruangannya belum ada, waktu belum ada, materi belum ada, ya, energi belum ada, informasi belum ada, yang ada hanya Allah. Kemudian Anda bertanya kapan? Loh, waktunya saja nggak ada kok. Waktu ini pernah mencapai 0. Jadi sekarang ini 13,8 miliar tahun. Kalau ditarik ke belakang menuju ke penciptaan jagat raya, munculnya jagat raya, maka ini dari 13 ke 10, 9, 8, 7 miliar tahun yang lalu, ya, kemudian sampai ke 1, ke 0. Tidak ada waktu. Kemudian kita bertanya kapan? Apakah ada gunanya? Tidak ada. Karena tidak ada waktu. Nah, tidak ada waktu itu ada di dalam Allah.
Jadi pernah di jagat raya ini tidak ada waktu. Maka kita tidak bisa bertanya kapan tentang Allah. Allah adalah sebuah kemutlakan, ya, eksistensi yang mutlak. Di mana Allah saat itu juga nggak make sense. Ruangannya nggak ada kok. Bahkan ruangan itulah muncul dari dalam dirinya. Ya. Bagaimana Allah? Ya kita tidak make sense membuat pertanyaan seperti itu karena semuanya itu tidak ada. Yang ada adalah kemutlakan. Oke ya. Jadi poin pentingnya adalah ketika kita memahami dalam sudut pandang waktu tentang Allah, maka sesungguhnya waktu itu berada di dalam dirinya. Semua peristiwa ini sudah dimulai, sedang berlangsung, dan sudah berakhir semuanya di dalam Allah. Bagi Allah itu tidak ada proses, semuanya mutlak. Dimulai, sedang berlangsung, dan berakhir itu sudah terjadi di dalam Allah karena Allah maha meliputi semuanya. Karena itu Allah menjadi maha tahu. Bagi Allah, Allah itu sudah meliputi awal sampai akhir. Wal awwalu wal akhir. Sahabat sekalian, jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah itu adalah sebuah kemutlakan yang memperkenalkan dirinya melalui kerelatifan makhluknya. Maka seluruh yang kita bahas ini sesungguhnya belum menggambarkan tentang Allah yang sesungguhnya karena kita hanya melihat dalam sudut pandang yang sangat terbatas. Bahasanya terbatas, ya. Bahasa itu memiliki keterbatasan makna yang membangun persepsi kita. Kalau Anda mengatakan atau Allah memperkenalkan dirinya maha melihat, tiba-tiba Anda punya pikiran Allah punya mata. Itulah keterbatasan dari bahasa kita. Allah maha mendengar, Anda membayangkan Allah punya telinga. Allah berkata-kata, Allah punya lisan. Allah menggulung langit dengan tangannya, kemudian Anda membayangkan Allah memiliki tangan. Allah bersemayam di ars, kemudian Anda membayangkan Allah duduk di atas singgasana. Itulah keterbatasan dari bahasa. Allah kemudian mengatakan di ayat yang berbeda, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang pernah kita kenal. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami secara holistik, bahwa Allah yang mutlak memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang relatif. Sehingga pemahaman kita menjadi relatif. Tapi apakah kemudian kita, berarti apa gunanya kita melakukan kajian-kajian ini kalau belum sampai kepada Allah? Ya bukan begitu. Karena kalau kita tidak melakukan kajian dengan segala keterbatasan ini, maka kita malah tidak kenal, tidak paham tentang Allah, tidak mengenal Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ini itulah yang harus kita pahami, harus kita lakukan supaya kita punya informasi untuk berproses bahwa Allah itu menurut yang diperkenalkan Allah dan dalam sudut pandang keterbatasan kita itu begini. Di jalur itulah kemudian kita akan melakukan proses lebih dekat lagi kepada Allah. Mengenali dirinya, mendekatkan diri kepadanya, dan kemudian suatu ketika akan menyatukan eksistensi kita ke dalamnya dalam kesadaran kita yang sepenuhnya, ya. Menghadirkan Allah dalam seluruh horizon kesadaran kita, dan kemudian itulah yang digambarkan oleh Allah bahwa yang ada ini sesungguhnya cuma Allah, la ilaha illallah, tidak ada semua ini. Yang ada itu hanya Allah. Tapi itu puncak dari seluruh perjalanan ketauhidan kita. Proses spiritualitas kita untuk merasakan bahwa sesungguhnya segala makhluk ini adalah tidak ada, semu belaka. Yang ada itu sesungguhnya cuma Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semakin tergambarkan secara holistik hubungan antara eksistensi makhluk dengan Sang Pencipta. Bahwa segalanya ini sesungguhnya berada di dalam dirinya belaka. Dulu sampai nanti, wal awwalu wal akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.